Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Benda Sulfala dengan NIM A11 2019 11 11 di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS yang diberikan oleh matkul pemrograman perangkat bergerak. Tugasnya yaitu untuk membuat aplikasi, lalu kita operasikan apakah bisa atau tidak. Eee, di sini saya akan, meminta maaf dulu karena ada suara-suara yang mengganggu di belakang saya karena tetangga saya juga sedang ada hajat, yaitu membangun rumah. Eee, oke, lalu untuk poin berikutnya yaitu, maksud dan tujuan saya di sini. Maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang coding-coding yang sedang berjalan dan apa saja yang harus dikerjakan atau diperhatikan. Untuk poin kedua yaitu mengoperasikan aplikasi. eee, Pengoperasian aplikasi itu sendiri nanti akan saya jalankan saya membuat saya telah membuat intro untuk ini. Eee, untuk aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi Naspat Go. Naspat Go sendiri adalah singkatan dari nasi padang dan go. Eee, Kenapa saya membuat aplikasi, Naspat Go atau bisa disingkat nasi padang go? Karena, eee eee, saya punya pengalaman jelek yaitu, eee, ketika saya sedang, mmm, melakukan pemesanan di salah satu platform atau toko, offline, sebuah warung makan, seringkali, manajemen yang diberikan oleh warung makan itu sendiri, kurang. Terkadang ada orang yang baru datang langsung dilayani, sedangkan orang yang sudah lama tidak dilayani. Makanya saya membuat aplikasi ini dan juga tujuan lainnya adalah untuk membantu, para pengusaha yang ada di bidang makanan, khususnya makanan khas Padang atau Minang, dalam dalam memanajemen, pengeluarannya ataupun customer-nya. Eee, saya putarkan dulu aplikasi yang akan saya putar. Di sini saya menggunakan Pixel 4a, dan Pixel 2, tapi saya menggunakan Pixel 4a karena lebih besar. Eee saya putar dulu. Mungkin agak lama sih karena laptop saya kebetulan juga laptop, seri lama. Oh, jadi tidak secepat itu, butuh proses. Oke, kita tunggu selesai itu yang di bawah itu, waiting for all target. Oke, sudah selesai. Oke, ini adalah activity atau, layout layout awal atau kalau di saya itu laptop main, karena di sini, laptop awal untuk masuk dalam aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada button masuk, ada logo dan nama, aplikasi yang saya buat. Kita coba klik. Nah, di sini ini adalah salah satu layout, yang
yang bernama layout menu atau kalau di saya namanya laptop layout home. Di layout sini sendiri ada 4 pilihan, yaitu paket menu, order, detail, about us atau tentang kita. Di paket menu sendiri adalah adalah sebuah tombol atau klik untuk masuk ke laman paket atau layout paket menu. Dan kedua ada order, ketika kita sudah melihat paket menu yang sudah ada, lalu kita ingin mengorder, ingin memesan, bisa langsung klik logo yang di atas kata order. Dan yang ketiga yaitu detail. Detail sendiri adalah menjelaskan tentang detail-detail makanan yang akan kita dapat dan harga yang kita ketahui. Yang keempat, about us. About us sendiri adalah layout untuk atau mendeskripsikan aplikasi yang sudah saya buat. Bisa diklik nanti di akhir-akhir. Ya. Dan kita coba dulu paket menu ya. Kita dulu klik namanya dulu. Nah, di sini ada namanya tos. Keluar ingin lihat katalog makanan, klik di atas. Oke, kita klik coba. Nah, di sini ada 4 menu makan, 6. Saya ngantuk teman-teman. Ada 6 menu paket makanan, yaitu nasi rendang, nasi ayam goreng, nasi paru, dan lain-lain. Di sini ada 6 menu yang akan kita gunakan di layout yang lain. Di layout ini adalah untuk melihat customer, untuk memberikan katalog agar customer atau pembeli bisa tahu harga-harga dan paket makanan yang sudah ada di warung itu. Di sini ada paket menu yang sudah diberikan, ada 6, dan di paket menu itu sendiri ada harga, nama, dan tentunya gambar visual yang akan diberikan. Kita kembali, ada klik tombol button kembali. Oke. Kedua yaitu order. Order sendiri yaitu untuk memesan barang atau makanan yang akan kita pilih. Coba klik, ada tos ingin pesan, klik logo di atas. Oke. Klik logo. Oke, di sini adalah menu pesan. Menu pesan sendiri bagi saya yaitu salah satu bagian yang paling susah di ini, karena harus menampurkan banyak algoritma di sini. Pertama, langkah-langkah untuk memesan makanan yaitu kita klik dulu menu makanan apa aja. Ini kan keluarkan menu makanannya tadi yang kemarin tadi kita lihat di yang kita tadi lihat di pesan makan. Kalau kita pilih nasi paru, kita tulis dulu deskripsi nama lauknya, nasi paru. Lalu kita masukkan harganya sekitar 18.000 dengan jumlah lauk yang ingin kita ambil 2 saja. Lalu kita klik jumlah. Oke.
ada 4 kalimat yang baru keluar, yaitu nama lauk, harga lauk, jumlah lauk, dan total. Untuk pilihan makanan, ini kata kalimat pilihan makanan yaitu untuk menghitung berapa banyak makanan yang sudah kita pilih. Coba kita bikin lagi. Nanti. Untuk nama lauk, yaitu variabel dari nama lauk yang sudah kita inputkan. Harga lauk sendiri yaitu harga yang ada pada spinner, yaitu nasi baru harga 18.000. Yang ketiga, jumlah lauk yaitu berapa banyak lauk yang sudah kita pilih. Lalu ada total harga yang harus kita bayar. Oke, ini sudah selesai, lalu kita klik ke bayar. Ini opsi yang saya berikan yaitu pembayaran bisa menggunakan platform media yang ada di Android, ya, seperti pembayaran lewat OVO atau ShopeeFood atau M-Banking, tapi di sini saya memberikan opsi yang lumayan mudah, yaitu dengan scan QR code. Customer yang sudah membeli bisa men-scan QR code yang sudah diberikan dan menginputkan jumlah uang yang akan diberikan. Lalu kita kembali ke sebelumnya, kembali lagi ya. Yang ketiga yaitu detail itu sendiri sudah saya jelaskan tadi barusan. Untuk melihat detail paket makanannya sudah ada. Seperti ini, klik. Di sini saya menggunakan list view untuk melihat detail-detail makanan yang sudah ada. Ada seperti nasi paru goreng tadi, pakai nasi paru goreng yaitu nasi dengan paru goreng plus es teh di hanya 18.000 saja. Oke, lalu kedua, yang keempat, About Us adalah salah satu profil dari nasi padang yang sudah saya buat, bisa dilihat sendiri. Oke, sekian dari presentasi aplikasinya. Kita langsung masuk ke bagian yang paling seru, yaitu coding mengoding. Di sini adalah activity yang awal banget untuk kita masuk ke sebuah aplikasi itu sendiri. Ya, ini ada text view, selamat datang, text view nasi padang, kita masukkan logo, lalu kita bikin button ini buat kita masuk ke activity home activity home. Ini agar masuk ke sini, saya ingin minta maaf dulu karena mungkin nama ininya XML atau Java-nya tidak sesuai dengan nama aplikasinya, karena saya sudah terlanjur membuatnya, jadi ya sudahlah, bikin senyaman mungkin. Di sini aplikasinya langsung diarahkan dari activity main yang tadi masuk ke home. Nanti di home ini ada text view menu aplikasi dan plaket, ada 4 tadi yang sudah kita inputkan. Image view. Di sini kita bikin on click agar bisa masuk ke layout paket menu. Untuk di bawahnya ada text view, kita bikin
on click agar bisa keluar tadi seperti tadi, yaitu keluar tos yang bisa dilihat nanti. Dan yang untuk kedua, order. Order di sini seperti paket menu, sama seperti sebelumnya, logo sebelumnya. Ada on click order untuk masuk ke layout pesan atau order, dan di bawahnya juga saya membuat on click tos agar keluar tos yang kita sudah inputkan. Dan yang ketiga, logo detail, sama seperti sebelumnya, ada on click agar masuk ke layout detail, dan juga ada saya membuat detail untuk keluar tos. Maaf teman-teman, saya lupa tadi, jadi agak diem. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu about us. Di sini sama seperti 3 sebelumnya juga, kita membuat on click tentang kita, lalu kita membuat about us, yaitu tentang on click. Saya lupa lagi, saya membuat on click yaitu tos tentang kita. Dan yang terakhir itu saya membuat button untuk kembali ke menu main, menu awal tadi. Di sini saya membuat di codingan Java-nya, saya hanya membuat tos dan perintah agar masuk ke layout yang diinginkan. Dan yang ketiga, paket makan, saya membuat layout, lalu kita menginputkan gambar satu-satu, ada image, dan ada jarak, itu kayak menggunakan view, teks juga, text view. Ini deskripsi yang sudah sama. Mungkin saya hanya menjelaskan satu kali karena hampir codingannya sama, ya ada tulisan di bawah. Variabelnya mungkin beda. Nah, nasi ayam dan nasi rendang kan beda kan. Dan yang terakhir yaitu button. Mana button? Saya maaf. Button. Oke. Button kembali agar kembali ke menu yang tadi barusan, menu home. Oke. Yang ketiga yaitu tadi pesan, atau kalau di codingan saya yaitu menu. Pusing kan? Sama. Saya membuat seperti ini juga, warnanya dasar oranye, pesan makanan, ada text view, membuat edit text untuk memberikan variabel nama yang akan sudah kita masukkan, seperti tadi contohnya nasi paru, ada text view, dan di sini ada spinner yaitu untuk membuat seperti fungsi kalau kita klik nanti keluar di bawah. Yang ketiga, edit text untuk memberikan harga memberikan harga lauk yang akan kita inputkan. Ada teks harga juga. Yang keempat dan yang ketiga, yang keempat nih, jumlah lauk itu ya ini text view. Saya lupa. Yang keempat, nah ini juga edit text untuk memberikan variabel jumlah lauk yang akan kita pilih. Lalu ada button jumlah harga. Ini adalah button untuk mengeksekusi semua codingan yang di atas agar tampil di bawah.
Dan yang ini pilihan makan, saya zoom, maaf, pilihan makan ini adalah salah satu counter untuk menghitung berapa banyak makanan yang akan kita ambil. Nah, tadi saya hanya mengambil satu, itu contoh. Nah, dan di bawahnya saya memberikan saya memberikan tag view, tapi tidak ada ukurannya, mungkin tidak saya lebarkan. Nah, di sini untuk menampilkan apa ya, variabel yang sudah diinputkan yang di atas tadi agar tampil di bawah. Kalau di sini adalah div lauk, div harga, tag view maksudnya, tag view jumlah, tag view total. Reviewnya saya pindah ke itu detail, saya lupa hapus, maaf. Dan yang terakhir yaitu button, agar kembali ke activity page sebelumnya, yaitu activity page home, dan ada button lagi yaitu button bayar. Tidak kelihatan? Oh, sudah kelihatan. Yaitu agar agar kita diarahkan untuk masuk ke layout yang selanjutnya, yaitu untuk membayar. Untuk menu Java-nya sendiri, lumayan pusing ya teman-teman. Kita masukkan list view, spinner, variabel-variabel yang akan kita gunakan. Saya benerin untuk menghitung angka counter, untuk menghitung lauk yang banyaknya lauk yang sudah kita pilih. List view sama untuk menampilkan makanan juga, combo juga, combo spinner. Oh ya, combo itu spinner, saya lupa. Di sini codingan di bawah, kita bikin edit text dan lain-lain. View combo. Di sini adalah button yang akan mengeksekusi semuanya dengan memasukkan codingan di bawah, nama lauk, nm lauk, nama lauk, harga lauk, jumlah lauk, double ya, seperti ini. Kita bikin penghitungannya yaitu total, yaitu tadi kita lihat sendiri harga total, yaitu berapa banyak yang harus kita bayar untuk satu lauk, untuk satu pemesanan yang sudah kita ambil. Nah, ini adalah untuk algoritma untuk menghitung banyaknya pemesanan yang sudah kita ambil, yaitu ini counter. Lalu ini adalah tombol-tombol yang untuk membantu, seperti back untuk kembali ke home, next back untuk kembali ke layout bayar, dan yang ketiga kita lanjut dulu ke activity perhitungan. Activity perhitungan yaitu pembayaran tadi. Perhitungan saya hanya membuat simpel saja seperti ini, memberikan text view, ini layout, kemudian bisa menggunakan ini bla bla bla. Lalu saya upload QR code toko, yaitu QR code saya sendiri. Ini bisa seperti ini, kita masukkan image. Jangan lupa saya membuat button ini agar kita bisa kembali ke page sebelumnya, yaitu page menu. Saya hanya membuat fungsi satu, yaitu fungsi agar kembali ke page sebelumnya. Dan
Yang ketiga yaitu detail. Bentar. Detail. Di detail sendiri yaitu saya hanya menampilkan list view yang akan kita makanan. List view ini berisikan detail-detail paket makanan yang akan kita gunakan. Seperti nasi ayam atau nasi goreng. Oke, kalau kita coba run, kita langsung masuk ke detail. Di sini ada nasi rendang, nasi rendang, nasi plus rendang plus es teh. Nah, di sini menampilkan list makanan berserta kedetailan makanan itu sendiri. Codingannya juga simple. Hanya menampilkan list view yang sudah kita buat tadi. Dan yang terakhir yaitu tentang kita atau about us. Ini adalah deskripsi aplikasi yang sudah kita buat tadi. Ini masih sederhana sih teman-teman, baru menggunakan text view, image view, langsung kita masukkan deskripsi dari teks itu sendiri. Dan text view sini ada alamat telepon untuk telepon apabila aplikasi ada error atau bug, bisa kita lakukan pengecekan. Sini codingnya hanya saya membuat button agar bisa kembali ke page sebelumnya. Oke, sepertinya sudah cukup teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu lagi. Saya mohon minta maafnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.